Halo semuanya, selamat datang kembali di petualangan Dapur Miniatur. Hari ini kita tidak hanya akan memasak, tapi kita akan menghidupkan kembali nostalgia jajanan sekolah dasar favorit, yaitu telur gulung dan cilor. Tapi tentu saja, ini semua harus dilakukan dalam skala yang paling menggemaskan yang pernah kalian lihat. Fokus utama kita hari ini adalah presisi. Bagaimana koki-koki kecil kita bisa menyiapkan adonan yang sempurna, lalu menggoreng dan menggulungnya dengan teknik yang sama persis seperti di pinggir jalan, tapi di atas kompor sebesar koin. Ini adalah tantangan yang memerlukan kesabaran, mata yang jeli, dan tentu saja alat-alat masak yang super-duper mini. Coba lihat setting dapur kita hari ini. Panci penggorengan kita mungkin hanya bisa menampung 3 sendok makan minyak. Tugas pertama adalah mengumpulkan semua bahan utama, telur segar untuk telur gulung yang ikonik, dan adonan aci yang kenyal untuk cilor. Ini akan menjadi tontonan yang sangat memuaskan, jadi jangan beranjak. Mari kita mulai persiapan miniatur ini sekarang juga. Saya sudah tidak sabar melihat bagaimana telur gulung mini ini terbentuk. Apakah kita berhasil? Kita lihat saja nanti. Langkah pertama, tentu saja, adalah persiapan adonan. Kita mulai dari telur gulung. Kita hanya butuh sedikit sekali telur, cukup 1 sendok teh yang sudah dikocok lepas. Rahasia telur gulung yang renyah dan mudah digulung adalah teksturnya yang encer. Jadi, koki mini kita menambahkan sedikit air dan sejumput garam halus. Proses pengocokan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, menggunakan whisk mini agar tidak terlalu berbusa. Sekarang pindah ke cilor. Cilor, singkatan dari aci telur, membutuhkan adonan aci yang kenyal. Kita mencampurkan tepung tapioka dengan air panas perlahan-lahan hingga membentuk adonan yang elastis dan tidak lengket. Karena ukurannya sangat kecil, suhu dan proporsi air harus tepat agar adonan tidak pecah saat digoreng. Jika terlalu banyak air, adonan akan terlalu lembek. Jika terlalu sedikit, akan menjadi keras. Koki kita menggunakan ujung jari kecil mereka untuk menguleni adonan di atas talenan mini, memastikan konsistensinya sempurna. Proses persiapan ini adalah fondasi kesuksesan kita. Lihat betapa telitinya mereka memastikan setiap butir tepung tercampur rata. Ini sungguh memerlukan fokus layaknya operasi bedah. Sekarang tiba saatnya membentuk cilor. Karena kita ingin cilor yang autentik, bentuknya harus berupa bola-bola kecil. Koki kita menggunakan teknik memilin dan memotong adonan aci yang sudah diuleni tadi menjadi untayan panjang, lalu memotongnya lagi menjadi potongan-potongan memil seukuran kelereng kecil. Bayangkan betapa sulitnya menjaga bentuk bola agar tetap seragam ketika ukurannya sekecil ini. Setelah semua bola aci terbentuk, kita akan merebusnya sebentar di panci mini berisi air mendidih. Proses perebusan ini memastikan bagian dalam cilor matang sempurna sebelum digoreng, sehingga teksturnya kenyal di dalam dan renyah di luar. Setelah diangkat, cilor-cilor mungil ini akan ditiriskan dan siap untuk proses penggorengan berikutnya. Jangan sampai ada satupun yang hilang, karena ukurannya benar-benar mudah terselip. Ini adalah fase yang membutuhkan ketelitian maksimal. Setiap bola aci adalah hasil dari upaya keras koki mini kita. Lihat bagaimana mereka menggunakan tusuk gigi sebagai alat bantu untuk memindahkan bola-bola cilor dari air rebusan ke wadah penampungan. Sungguh pemandangan yang memukau. Persiapan bahan sudah selesai, saatnya memanaskan medan perang kita, kompor miniatur. Menggunakan korek api super mini, koki kita menyalakan api di bawah wajan kecil. Proses pemanasan minyak harus sangat hati-hati. Kita membutuhkan suhu yang pas. Jika terlalu panas, telur gulung akan cepat gosong dan cilor akan keras. Jika terlalu dingin, telur akan menyebar dan gagal digulung. Koki mini kita menuangkan minyak goreng ke dalam wajan hingga mencapai kedalaman yang ideal untuk deep frying mini. Mereka menggunakan termometer mainan untuk mengira-ngira suhunya, meskipun kita tahu ini lebih ke perkiraan visual dan indera. Saat minyak sudah mulai mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang menandakan siap, saatnya kita mulai memasak cilor. Ini adalah momen yang paling saya tunggu-tunggu, suara desis saat bahan dimasukkan ke dalam minyak panas. Pastikan suhunya stabil, karena fluktuasi sedikit saja bisa merusak tekstur keseluruhan. Lihat asap tipis yang mulai mengepul dari minyak panas, menandakan dapur mini kita sudah beroperasi penuh. Atmosfernya benar-benar terasa, meskipun skalanya sangat kecil. Cilor masuk ke dalam minyak. Dengarkan suara desis yang memuaskan itu. Meskipun hanya beberapa butir, suara yang dihasilkan tetaplah sama seperti saat menggoreng di wajan besar.
Bola-bola aci ini harus digoreng hingga permukaannya berwarna kuning keemasan dan mengembang sedikit. Koki kita menggunakan penjepit mini yang presisi untuk membolak-balik cilor agar matang merata di semua sisi. Proses ini memakan waktu beberapa menit, dan kita harus memastikan cilor tidak terlalu lama di minyak panas agar tidak menjadi keras seperti batu. Setelah cilor diangkat, ada satu langkah lagi yang membuat cilor menjadi cilor, pengocokan telur. Bola-bola cilor yang sudah matang diletakkan kembali ke dalam wajan, dan koki mini menuangkan sedikit kocokan telur cair, lalu mengaduknya cepat hingga telur melapisi seluruh permukaan cilor. Teknik ini memberikan lapisan luar yang bertekstur dan rasa gurih yang khas. Cilor-cilor miniatur ini terlihat sangat lezat dan ukurannya sangat pas untuk 1 kali suapan. Warna emasnya sempurna dan tekstur luarnya terlihat renyah. Sukses besar untuk cilor kita. Setelah kesuksesan cilor, kita beralih ke menu bintang utama, telur gulung. Kita kembali fokus pada adonan telur yang sudah diencerkan di awal tadi. Untuk memastikan gulungan sempurna, adonan harus benar-benar encer, hampir seperti air. Sehingga saat disiramkan ke minyak panas, ia langsung menyebar tipis. Kita sudah memanaskan kembali minyak, memastikan suhu sudah sangat tinggi, yang merupakan kunci agar telur langsung memadat saat menyentuh permukaan. Koki kita menggunakan pipet atau sendok super kecil untuk mengambil adonan telur. Ini adalah momen yang mendebarkan, karena setiap tetes telur harus diperhitungkan. Jika terlalu banyak, telur akan tebal dan sulit digulung. Jika terlalu sedikit, gulungannya akan terlalu rapuh. Mereka dengan hati-hati menyiramkan sedikit adonan telur dari ketinggian yang sangat rendah ke minyak yang mendidih. Kita bisa melihat telur langsung berdesis dan mulai mengembang menjadi jaring-jaring tipis di permukaan minyak. Persiapan ini adalah setengah dari pertempuran. Kesiapan mental koki mini kita diuji di sini, karena teknik menggulung harus dilakukan dalam hitungan detik setelah telur menyentuh minyak. Kita harus siap dengan tusuk sate mini kita loh. Ini dia momen ikonik yang menentukan teknik menggulung telur gulung. Koki mini kita dengan cekatan memasukkan ujung tusuk sate miniatur ke dalam telur yang sudah mulai matang dan segera memutarnya dengan gerakan cepat. Ups, pada percobaan pertama ini ternyata gulungan kita agak miring dan sedikit pecah di bagian ujung. Ini tantangan umum dalam membuat telur gulung, bahkan di skala normal. Telur terlalu cepat matang atau minyaknya mungkin terlalu panas sehingga telur menjadi rapuh. Tapi tidak apa-apa, ini hanya percobaan pertama. Kita belajar dari kesalahan ini. Koki kita segera menganalisis, mungkin kecepatan putaran tusuk sate harus lebih konsisten dan penyiraman telur harus lebih menyebar. Mereka mengambil lagi sedikit adonan telur dan mengulangi prosesnya dengan tekad yang baru. Kegagalan kecil adalah bagian dari proses memasak, bahkan di dunia miniatur. Fokus utama kita adalah menghasilkan gulungan yang padat dan terbungkus rapi di sekeliling tusuk sate. Mari kita berikan tepuk tangan semangat untuk koki mini kita dan bersiap untuk percobaan kedua yang pasti lebih berhasil. Yes, mari kita coba lagi. Kali ini, koki mini kita menyiramkan adonan telur dengan lebih merata dan segera, tanpa ragu, menusukkan tusuk sate dan memutarkannya dengan kecepatan yang konsisten. Lihat itu, gulungan telur terbentuk dengan sempurna, spiral tipis yang membungkus tusuk sate mini. Ini adalah seni yang membutuhkan sinkronisasi antara suhu, kecepatan tangan, dan ketebalan adonan. Gulungan kedua ini jauh lebih cantik, padat, dan terlihat renyah. Kita ulangi proses ini beberapa kali hingga kita memiliki porsi telur gulung yang cukup untuk disajikan. Setiap gulungan yang berhasil membawa kepuasan tersendiri. Ini membuktikan bahwa presisi dalam skala kecil benar-benar mungkin. Warna kuning keemasan yang cantik dan tekstur permukaan yang berkerut adalah tanda telur gulung yang dimasak dengan sempurna. Koki kita mengeluarkan telur gulung satu persatu dari minyak, meniriskannya, dan bersiap untuk tahap akhir, yaitu bumbu. Setelah semua perjuangan dan ketelitian ini, hasilnya sungguh layak dibanggakan. Ini adalah telur gulung yang tidak hanya miniatur, tapi juga sempurna secara estetika. Semua makanan sudah matang dengan sempurna. Cilor sudah dilapisi telur, dan telur gulung sudah tersusun rapi di tusuk sate mini. Sekarang waktunya menambahkan jiwa pada jajanan ini, bumbu. Tentu saja, jajanan SD tidak lengkap tanpa bubuk cabai dan bubuk balado. Koki mini kita mengambil sejumput bubuk bumbu menggunakan sendok mini, lalu menaburkannya secara merata di atas cilor yang masih hangat. Panas dari cilor akan membantu bumbu menempel dengan baik.
Kemudian untuk telur gulung, kita akan menyajikannya dengan saus sambal pedas manis. Karena saus sambal botolan biasa terlalu besar, kita menuangkan sedikit saus ke dalam mangkuk saji mini. Koki kita menggunakan kuas kecil untuk mengoleskan sedikit saus secara artistik di atas telur gulung atau menempatkannya di samping piring agar bisa dicocol. Proses seasoning ini penting tidak hanya untuk rasa, tapi juga untuk tampilan visual. Warna merah cabai yang kontras dengan kuning telur gulung dan cilor benar-benar membuat hidangan miniatur ini semakin menggugah selera. Segala detail kecil ini meningkatkan level hidangan kita dari sekadar mainan menjadi karya seni kuliner. Inilah dia, momen yang paling ditunggu-tunggu. Plating. Telur gulung dan cilor miniatur kita akan disajikan di atas piring saji keramik yang ukurannya bahkan lebih kecil dari telapak tangan saya. Koki mini kita menyusunnya dengan sangat estetis. Telur gulung diletakkan berdiri, menunjukkan gulungan yang sempurna, sementara cilor diletakkan di sebelahnya, mengelilingi mangkuk saus kecil. Kita menambahkan sedikit hiasan, mungkin sehelai daun petersili mini, untuk sentuhan akhir yang profesional. Melihat kedua jajanan ikonik ini dalam skala sekecil ini, sungguh memicu rasa kagum dan nostalgia. Setiap detail dari tekstur renyah telur gulung hingga lapisan telur pada cilor terlihat begitu nyata dan mengundang. Ini adalah perwujudan sempurna dari apa yang kita rencanakan. Semua kerja keras, ketelitian, dan kesabaran koki mini kita terbayar lunas. Piring ini adalah mahakarya, sebuah hidangan yang sangat berharga dan memuaskan secara visual. Siapa sangka, membuat jajanan pinggir jalan bisa menjadi seni yang begitu elegan di skala ini. Sekarang, mari kita bawa ke meja penguji rasa untuk penilaian akhir. The moment of truth. Sudah waktunya untuk mencicipi kreasi telur gulung dan cilor miniatur ini. Saya akan mengambil tusuk sate telur gulung yang paling sempurna. Meskipun ukurannya sabab kecil, kita harus memastikannya terasa seperti yang asli. Dan rasanya luar biasa. Telurnya renyah di luar, gurih, dan bumbu cabainya memberikan tendangan rasa yang pas. Teksturnya yang tipis saat digulung benar-benar berhasil meniru telur gulung otentik. Sekarang giliran cilor. Saya ambil satu bola aci yang dilapisi telur. Kenyal di dalam, renyah di luar, dan rasa gurih dari lapisan telurnya sungguh memuaskan. Rasanya sama persis seperti cilor yang biasa kita beli saat pulang sekolah, hanya saja porsinya jauh lebih imut. Ini adalah pencapaian kuliner yang luar biasa di dapur mini kita. Bukan hanya berhasil membuatnya, tapi berhasil membuat rasanya otentik. Saya rasa koki mini kita pantas mendapatkan bintang Michelin miniatur. Pengalaman rasa ini melengkapi perjalanan visual kita, dari adonan mentah hingga hidangan siap santap. Setiap langkah kecil memberikan hasil yang besar dan memuaskan. Saya harap kalian juga bisa merasakan kenikmatan dari kreasi imut ini. Nah, teman-teman, itulah akhir dari petualangan kuliner miniatur kita hari ini. Kita berhasil menaklukkan telur gulung dan cilor, membuktikan bahwa ukuran kecil tidak mengurangi asa ataupun keseruannya. Tantangan ini benar-benar menguji batas kreativitas dan presisi kita. Saya sangat bangga dengan hasil akhir ini. Kedua jajanan ini terlihat persis seperti versi aslinya, hanya saja 100 kali lebih menggemaskan. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kami dari awal hingga hidangan lezat tersaji di piring mini. Semoga video ini tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi kalian untuk mencoba sesuatu yang unik dan menantang di dapur, baik skala normal maupun skala miniatur. Jika kalian suka dengan konten memasak super detail seperti ini, dan ingin melihat kami mencoba resep miniatur lainnya, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian. Tulis di kolom